Kapasiret jalan kapas orang marohatta lahu memuji Tuhatta di partikianon dimulu kita makanian di bagasan Tuhatta di Amen. Mar hite gorni debata ama dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gorni todi porbadia na monopalangit dohot tanoong di pasaong madabena tutor di tadi. Amen. Rab kita madok kami yang baik. Alih Yesus Tuhan kami, eren kami nanison, binormahan mirohami saluhut nanison, saya sirohami hami saya pangulu kami. Amin. Aku diturunkan dari PED nomor 700 ayat 1 1 2.
Injil Matius sia ayat 10 di ujungnya itu ayat 20. Tajama manginan dona posubulong masih kat pasore. Matius sia ayat 10 di ujung itu ayat 20. Hai mapaculo macosa. Uju dihaton kope hataon de ondeng tunasida nungar rosa da halak nasang masobat ibana buhut madidok ipe mate burukku ale roma ho mangateon tangan mutu ibana asa sumuang mangulu. Jadi kema Yesus rabdohon siseana bahwa mangguton ibana Dungi tongon madong sada buru-buru na tumanginingon bulanon lereng 12 tahun narusin pulin nama jama rabu di rusna. Ayu narohana di bagasan nanggo palaulos na hujama mangulu mau. Dungi musuh ma Yesus di bereng maibana laos dun nama. Pos maroha malinan hapus yawan mido tupang luno. Dungi hipas ma buru-burui olat ina sakup pasi. Asa susah Yesus lo di bagasan sasangapi dibeda maaf kapal na torok urut. Jadi dok ma olau mahamu aida dan nama si beteton namun dok jadi pada ke nasi kami mana Asa deng di palau na toropi bongot maibana jadi mulak mawulu madat danaki. demi sama balik itu nasalwati song ridho saatna hidup mang haluan lagi. Di hari Minggu selamatkan karena iman aman hapus yaun hidup paluau sungguh menyentuh sekali amang enak kita diingatkan kembali karena iman kita diselamatkan. Coba hari demi hari kita ingat-ingat lagi bagaimana penyelamatan dari Tuhan itu melalui pernyataan Roh Kudus kepada kita. Karena iman percaya kita kan? Karena kekuatan kita sendiri kan? Karena kehebatan kita sendiri kan? Kita diselamatkan. Coba kita refleksikan ke belakang dulu. Hadir saat ini kita amal dengan penuh sukacita, itu semua karena iman. Jadi harus setengah menyiapkan. Saya mau tanya lu kepada anak tersebut, apa itu iman? Kepercayaan. Ya, kan lagi? Aku suruh memajok ala segar do peringatan. Apa lagi ada tambahan? Pengharapan. Ada lagi? Tuak tak ina majok. Udah makalanggaran
Suku-suku itu ala ina. Aduh sasitong na imani. Aduh. Dan beli siya ala ina. Tuhama. Nagudangan beban dia mau biasa na molodon beban dia ama ngatok lihat tusi. Ama imani. Haposiao. Iman adalah anugerah dari Tuhan yang kita percayai. Iman haposiao. Itulah iman anugerah dari Tuhan. Bahwasanya barang siapa tidak melihat, dia mendengar, maka iman juga akan tumbuh. Contoh, zaman dahulu kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, yang ketika itu mengalami kesedihan, burunya meninggal. Mana apa curu dia Tuhan. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang mengadakan tangannya. Harus Tuhan Yesus tiba. Dan nama Ateo mudum tu si beteto. Mudum tu. Tetapi apa? Tuhan Yesus iman kepercayaan kepada Tuhan Allah Bapa bahwa saya ini cuma tidur, maka dia bangkit kembali bangun. Tapi apa? Dia diparekeli, dia diketawai. Begitu juga kita sekarang orang Kristen yang percaya. Ketika kita berbicara, aku pengikut Tuhan Yesus, adakah di antara kita diparekeli? Banyak kita dibully, banyak kita dipinggirkan. Orang Kristen pengikut Yesus terpinggirkan terkadang. Tetapi bagaimana iman kita? Bagaimana iman kita menghadapinya ketika itu terjadi? Kita lihat ketika orang beribadah, dia mengatakan imannya beribadah, Tuhan Yesus berkati ini semua melalui penyertaan Roh Kudus-Mu kami boleh beribadah. Apa yang terjadi? Penggusuran di mana-mana, pemberhentian rumah ibadah, peribadatan di tengah jalan, lagi beribadah dihentikan, lagi ibadah dihentikan. Kenapa? Letakkanlah iman itu pada posisinya. Anugerah Tuhan itu letakkan pada posisinya. Di mana posisinya? Di hatimu. Ketika hati kita sudah mengimani dengan sungguh-sungguh penyertaan Tuhan itu, maka kitalah sebagai Kristus yang sejati. Amin. Jangan sedikit-sedikit iman kita itu belok-belok. Ketika kita meyakini Tuhan Yesus sudah penyelamat kita, maka yakinilah 100%. Dari maaf Amangina, ketika saya menyanyikan Hambulan Dohata, mungkin terbawa-bawa gara-gara apa ya? Di sana kan bahasa Indonesia tiap hari, jadi saya agak lupa Hambulan Dohata sedikit. Saya akui, tetapi Hambulan Dohata, firman Tuhan yang keluar. Firman Tuhan yang kita terima saat ini mengenai iman kita, sudah bagaimana iman kita? Apakah sama seperti kepala rumah ibadat tadi? Seorang bernama Yairus menyerahkan seluruhnya. Orang yang menghadapan imannya, bahwasanya dia seorang betul-betul beriman. Tuhan Yesus sudah tahu apa menjadi keluh kesahnya. Burungmu ini bukan meninggal, dan nama dia mudun. Diberi kekuatan, penghiburan sejati, bukan malah menjatuhkannya. Baik terjadi saat ini Amanginan, kenapa sebelum ketika orang mengalami duka cita pun, kesusahan pun, orang malah senang. Bukan malah menghibur temannya, malah kalau bisa dijatuhkan lagi. Terjadi itu saat ini. Takut dia Amanginan. Ketika orang mengalami kesusahan, ada orang-orang tertentu senang melihatnya. Tuh, dia ingat? Tuh, ada duit? Dia duit? Dia kaya duit? Mana dia mama? Ada dua kamar?
Sorry. Jangankan dalam kesusahan kita menginang, mereka akan menindas kita. Dalam kesenangan pun terkadang mereka juga tidak senang. Ketika sukacita itu bertambah kepada kita, banyak juga orang tidak suka. Karena iman tadi, imannya adalah iman sudah digerogoti dengan segala hal yang negatif. Bukan dari anugerah Tuhan lagi, bukan percaya lagi kepada Tuhan, karena kau percaya kepada pikiran sendiri. Maka rejume. Boy manur on. Maka rejume natang. Orang lebih lah, lagi mulai borngin. Itulah yang terjadi saat ini. Bagaimana kita memiliki iman seperti kepala rumah ibadat tadi Yairus mengatakan, Tuhan, anakku telah mati. Bukan mengatakan demikian, Tuhan, kenapa kau tidak datang dari awal, biar membangkitkan anakku yang telah mati tadi. Bukan itu perkataannya. Tuhan, anakku telah mati. Tuhan mengetahui apa menjadi keluh kesah. Oleh karena itu, ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Oleh iman kita hidup, oleh iman kita diselamatkan. Oleh iman kita hidup, oleh iman kita selamatkan. Katakan amin. Amin. Soalnya saya katakan amin. Saya mau katakan, karena iman kita beroleh hidup, karena iman kita beroleh keselamatan. Amin. Amin. Itu enak. Seperti yang saya maksud, katakan amin. Tidak. Katakan amin dari dalam hati. Basahat matu Yesus. Ya, nyanyikan dulu anak kami raja 1 ayat. Mari kita nyanyikan sama-sama Isa. Upasahat matu Yesus, karena iman tadi, karena hapus yang tadi, kita mampu menyerahkan itu semua, mampu memberikan itu semua kepada Tuhan. Saat ini beribadah bersama-sama, amin. Kita mampu memberikan itu semua, karena kita tahu kita dibayar dengan harga yang mahal. Kita dibayar dengan harga yang mahal. Oleh karena itu kita sampaikan kembali kepada Tuhan. Upasahat menguluki, upasahat mendiriki. Sudah lakuna diawon, upasahat ma Tuhan. Karena iman itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kepercayaan kita bahwasanya ketika kita menyampaikan itu semua, Tuhan akan memberkati hidup kita. Itu yang kita inginkan. Yang kedua, kita diselamatkan oleh iman. Oleh iman kita selamat. Memang ini saya bercerita sedikit memang ini. Mungkin ini hal yang mungkin beberapa hari lalu sebelum saya kemari, kami mengalami suatu kecelakaan di mana kami berdua bawa mobil. Memang pada saat itu habis makan siang saya katakan kepada teman saya ini, karena sudah saya merasa feeling tidak enak,
2 kali saya minta, bro, saya aja bawa mobilnya. Sudah sebelum berangkat, sebelum kan, bro, saya aja bawa mobilnya. Yuk kita gantian. Apa yang terjadi? Tuhan mau ingatkan kembali saya. Ketika mobil itu berjalan 1 jam mau sampai saya ke kantor, kami mengalami kecelakaan. Mobil kami numbur motor beserta orang. Beradu kambing. Dan saya di situ merasa bagaimana, oh Tuhan, saya udah ngomong tadi sama beliau ini, sama temanku ini, kenapa bisa terjadi? Tetapi ada satu hal yang saya mau sampaikan sama ini. Ketenangan kita dalam menghadapi segala situasi itu juga karena penyertaan Roh Kudus. Saya tahu wilayah itu, saya bercerita wilayah itu kepada teman saya, itu adalah wilayah danger. Ketika kita nomor orang, maka kita akan dikeroyok oleh massa. Tetapi itulah, oleh iman kita diselamatkan. Ketika saya meminta 2 kali, saya berdoa, kami tidak terjadi apa-apa. Oleh iman kita diselamatkan. Begitu jatuh, motor itu numbuga, terpelanting dia, kami bawa langsung ke rumah sakit, puskesmas terdekat. Kami kira hanya cuma lecet-lecet, ternyata 7 jahitan dia kena. Keluar biaya, jelas. Saya mau katakan kepada teman saya, inilah karena engkau tidak mengiyakan apa yang kukatakan tadi. Mungkin karena engkau letih, kita 2 malam bermalam di lahat dan di pagar alam. Kita kecapean, keletihan, engkau mau beri gantian. Tapi inilah kekerasan hatimu. Jadi akhir kata terjadi seakan demikian. Tuhan mengingatkan kembali kepada saya dan kepada teman saya untuk berhati-hati, mengandalkan Tuhan dan mengandalkan godo, bukan mengandalkan kepintaran membawa mobil. Tapi mengandalkan Tuhan, bisu mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Ketika teman meminta untuk menggantinya, silakan. Tetapi kekerasan hatinya akan terjadi. Puji Tuhan, amang inang, kami tidak diamuk massa. Itu aja. Oleh imanku, aku diselamatkan beserta teman. Adakah kita mengalami hal demikian, amang inang? Oleh iman kita selamatkan. Sesuatu hal yang terjadi di luar yang kita inginkan, tetapi karena iman kita yang kuat, maka Tuhan hal itu semua. Amin. Tuhan hal itu semua. Pek mai amang inang bapak subulu. Musik ngasa di jam. Mungkin lah minggu atau hari yang babu ate burung nami sisena. Kami kira amang inang demam ini demam biasa. 1 jam sebelum dia demam tinggi dan kejam, kami masih bermain, ketawa-tawa, masih bermain, masih ketawa-tawa, masih ke kakaknya sama kakaknya suruh keluar, pergilah kalian keluar biar adik mau tidur dulu. Tapi apa terjadi? 1 jam setelah dia tidur, kejam-kejam, semua penuh kepanikan. Ada satu kata yang saya dengar dari istri saya, Tuhan selamatkan anak saya, kuserahkan semua ke dalam tangan pengasihan. Tuhan selamatkan anak saya. Dalam kepanikan, dalam kekalutan, dia masih mampu mengucapkan demikian. Saya mau katakan, dalam kepanikan apapun, dalam kekalutan apapun, dalam kekuatan apapun, sebutlah Tuhan sebagai pencipta kita. Tidak lama kemudian, ketika dia dengan kekhawatiran bonceng motor, kami malam-malam setengah 12 malam, kami bawa macet batu bara. Tuhan, terus itu ibadah Tuhan. Tenangkan hatimu, serahkan sama Tuhan. Gak apa-apa ya.
kejang masih dalam posisinya aman, jabuna kan sawit-sawit tuh. Jadi ketika kami masuk ke jalan lewat sawit, bersuara dia nangis. Puji Tuhan. Dia bersuara. Sebelum itu dia masih kejang. Puji Tuhan bersuara. Kayak bawa ke Ibu Melika. Singkat cerita, poin demam tinggi, segala macam. Langsung senyum dia di Ibu Melika. Melihat perawatnya, langsung begitu dia. Jadi tidak apa-apa. Maksud saya Amina, ketika terjadi sesuatu hal kepada kita yang sangat berat sekalipun, ada Tuhan yang menjadi tempat kita mendapatkan jawaban. Amin. Ada Tuhan. Tidak ada siapa-siapa, cuma saya, istri saya, dan anak saya. Ketika mungkin ada kepanikan kami, gak tahu apa terjadi, tapi kami serahkan semua ke dalam tangan penasihat Tuhan. Puji Tuhan, dengan berjalan waktu, anak kami juga ketika malam itu turun demam sedikit demi sedikit, kami bawa lagi ke dokter sabar. Cerita dikit abang ya, karena iman ini yang menyelamatkan kita. Jam 7 malam, kami itu kami bawa ke praktik sabar. Sudah diperiksa, baliklah kami, tunggu resep Bu ya, tunggu resep Pak ya. Iya. Sampai di mobil itu kejang lagi di Sena, kejang lagi dia. Oh Tuhan, apa lagi nih? Ayo mak, bawa langsung masuk ke dokter sahabat, masuk, diberikan lagi penurunan. Singkat cerita, kami tidak mau terjadi sesuatu dok kepada anak kami kalau satu malam ini harus pulang ke rumah. Mungkin hikmat diberikan Tuhan kepada kami berdua, udah rawat aja lah Pak. Karena aku tidak bisa mungkin menjaga malam-malam nanti, kita berdua juga tidak bisa menjaga, biarlah dirawat saja malam ini dia, biar tahu apa hasil sesungguhnya ini. Puji Tuhan, setelah bisa darah segala macam itu normal semua. Campur tangan Tuhan, pernyataan Roh Kudus kepada kita yang menghendakkan Dia, maka segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Amin. Segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Bahkan ada hal yang mesti saya korbankan ketika itu. Tapi Tuhan mau katakan, inilah dulu jalan yang engkau jalani. Pernahkah kita merasakan demikian Abang Inang dan Poso Guru? Inilah yang engkau jalani dulu. Karena aku mau menguji imanmu. Karena aku mau menguji kesetiaanmu. Oleh imanmu engkau beroleh hidup. Oleh imanmu engkau beroleh keselamatan. Sudahkah engkau lakukan hingga saat ini? Itu pertanyaannya. Tuakaina, kita boleh berharap saat ini Hakai penerangan akan terus tumbuh dan berkembang. Amin. Iman kita mengatakan anugerah dan Tuhan tidak akan pernah dapat dibatasi siapapun. Ketika kita mengatakan Hakai penerangan ini akan tetap berdiri teguh, kokoh, sampai di bawah serang hatta berpikir segala macam pikiran-pikiran yang membuat kita kalut, membuat kita khawatir. Tetapi iman kita, iman percaya kita mengatakan Hakai penerangan ini akan tetap berdiri teguh dan kokoh sesuai dengan namanya. Itu juga yang saya bawa dalam doa saya. Hakai penerangan akan tetap berdiri kokoh. Karena kita di sini aminan, jujur saya katakan, kita para ama, para ina, para Poso Guru, kita apakah kita melakukan Tuhan saat ini beribadah? Iman mengatakan kau beribadah saat ini untuk memuji siapa? Engkau tidak melihat seperti halnya Yairus, kepala rumah ibadat, melihat Yesus langsung. Yesus sembuhkan, bangkitkan anakku, telah mati dia. Dia bisa melihat Yesus langsung ketika itu. Bahkan seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan mengatakan, biarlah aku sentuh jubahnya sedikit, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Tuhan urapi, sembuhlah. Imanmu yang telah menyelamatkanmu, imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Begitu giginya imannya.
Begitu kuatnya imannya, bahkan orang buta sekalipun datang ke hadapan Yesus, Tuhan taibkan aku, Tuhan taibkan, Tuhan sembuhkan orang buta. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Pertanyaannya, ketika itu zaman Yesus, sekarang kenyataan Roh Kudus, masihkah kita punya iman seperti mereka? Suku-suku untuk Amadoina, masihkah kita punya iman seperti mereka? Roh Kudus sekarang bukan lagi Yesus yang bisa kita lihat langsung. Penyataan Roh Kudus yang menyertai kita hari demi hari. Kita berharap penyataan Roh Kudus inilah yang mampu menguatkan kita, menguatkan iman percaya kita, menyelamatkan hidup kita, memberi keselamatan kepada kita melalui penyataan Roh Kudus. Sama seperti yang tadi, wanita yang 12 tahun tadi telah mengalami pendarahan. Logikanya, ketika orang sakit 12 tahun lamanya, ketika imannya tidak menyertai dia, maka tidak akan sembuh dengan memegang jubahnya. Pernah kita lihat KKR Ramanginan? Pernah kita lihat KKR? Sentuh tangan orang yang memberi penyembuhan itu, sembuh kita. Pegang jubahnya, sembuh. Pegang jasnya, sembuh. Pegang apapun yang ada pada dia akan sembuh. Pernah saya lihat pada KKR itu. Semata-mata imannya yang menguatkan dia untuk sembuh, bukan orang lain, imannya. Ketika kita pemakatan lumpuh, kalau kita katakan, iman kita mengatakan, kepercayaan kita mengatakan kita akan sembuh, yakinlah itu. Tapi kalau iman kita setengah-setengah, jangankan mau sembuh, bahkan di tempat gelap kita tidak akan berani melalui. Ada hantu, ada kuntilanak, ada pocong segala macam, tidak akan kita berani melalui. Karena iman kita tadi masih kerdil, tidak berani menghadapi segala sesuatu yang Tuhan tunjukkan. Sama seperti halnya bangsa Israel tuntun ke tanah Kanaan, banyak orang yang kanan kiri pergi tidak selamatkan. Baik, Anda percaya itu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, kutunjukkan kepada kalian. Dibawa oleh Musa ke sana. Mereka menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tapi apa kenyataannya? Banyak juga orang yang menggil, banyak juga orang yang tidak percaya. Sama seperti hal yang kita saat ini. Cuma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mempunyai iman, berkali-kali mungkin kita dengar cerita ini berkali-kali. Ketika kita mempunyai iman sebesar sebiji salju, engkau bisa katakan kepada itu laut atau gunung, pindah engkau. Bisa engkau katakan, tapi iman kita semua, sudahkah kita kuasai sebesar biji sawi saja? Kita tahu biji sawi. Bagaimana besar biji sawi? Sudah pernah lihat biji sawi? Akan dapat kumpul di BRT sebesar biji sawi. Biji sawi kecil sekali biji sawi. Engkau bisa mengatakan kepada gunung, hei gunung pindah. Engkau bisa mengatakan kepada laut, hei engkau laut kering. Ketika benar-benar imanmu itu memang betul-betul sudah kau kuasai. Anugerah dari Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh manusia. Pikiran kita sendiri tidak mampu kita batasi. Anugerah iman adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan kita dikatakan berbahagialah orang mendengar namun tidak melihat. Kita saat ini disertai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Amanginan, ketika ini terjadi kepada kita, diselamatkan karena iman, berlomba-lomba kita Amanginan. Penuhilah hati kita ini dengan iman yang baik. Penuhilah hati kita ini dengan betul-betul anugerah dari Tuhan yang kita terima saat ini, dalam ibadah saat ini, kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita percaya Tuhan, keselamatan itu beroleh dari Engkau. Selamatkan aku ketika aku menghadapi masalah demikian. Bagaimana kita beroleh anugerah daripada Tuhan ketika kita mengalami suatu masalah ataupun duka cita, Tuhan akan pulihkan itu. Selamatkan.
dipulihkan, oleh iman kita disembuhkan, oleh iman kita diselamatkan. Mari kita imani yang kita peroleh saat ini, bahwa saya ketika iman itu tumbuh dalam hati kita, beriringan dengan pikiran kita, beriringan dengan jiwa kita saat ini mengingat, maka itu akan berjalan dengan baik, akan diberkati Tuhan. Yakinlah itu, saya yakin 100%. Ketika iman kita itu tumbuh, bukan karena siapa menyampaikan firman-Nya. Iman itu tumbuh dalam kita sendiri, amin. Dalam hati kita sendiri, kita prinsipkan, kita teguhkan hati kita. Bukan karena musiknya bagus, bukan karena gurunya bagus, dan bukan pendetanya bagus, bukan situnya bagus. Iman itu dari hati kita. Percaya kita kepada Tuhan, anugerah Tuhan itu akan kita terima. Anugerah Tuhan itu akan kita terima. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu ketika anugerah itu jatuh kepada kita. Karena kita mengimani, Tuhan besok aku mau pergi ke sini, berkati kami dalam perjalanan. Kita imani Tuhan menyertai kita dalam perjalanan, maka kita akan sampai. Kita imani, kita akan sampai. Tuhan besok akan mau pendidikan, besok akan mau kerja, besok akan mau kuliah, mau segala macam. Kita imani, kita akan berhasil. Maka anugerah dari Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Sama mungkin anak kami, mungkin si Domen, mungkin dalam bulan depan akan melangsungkan sebuah pernikahan. Ya Domennya, imankan itu akan berjalan dengan baik-baik saja. Andalkan saja Tuhan. Karena dalam perjalanan waktu kita akan menghadapi suatu tiap hari masalah yang baru. Tetapi kita mengandalkan Tuhan saja. Berpikiran positiflah kita, bahwa saya iman kita yang menyelamatkan kita. Iman kita lah menyembuhkan kita. Iman kita lah menyembuhkan kita dari segala permasalahan-permasalahan yang terjadi. Amin. Thank you, Pastor. Amin.
Minggu 1 setelah Trinitatis, Minggu 11 Juni 2023. Tema minggu diselamatkan karena iman, karena hapus yang hidup nakaruang. Di jadwal ibadah kategorian dan latihan kor mengaturkan kondisi sesuai dengan ketentuan nama dom statistik kehadiran P titik manang pengumuman kapal jolo par mingguan. Ibadah minggu par minggu dihakai penerangan dipatuh masuk pukul 10 30 dihobas di pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat hakai penerangan takahobas roha do kita mangutun ibadah sarana dan prasarana pimpinan majelis jemaat hakai penerangan pasahaton mulai digodang tusaluh ruas nihuria dan simpatisan natetong mangalian partikian beribadah di gereja do ibadah kategorian jala tetong marningot bersyukur tu Tuhan marhiti napasahat hamulateon pilihan bulanan melalui hakai penerangan patuluhon ibadah minggu tanggal 10 Juni 2027 patukot kado ibadah variatif manang bahasa Indonesia. Renungan harian yang tercantum di sini untuk 1 mingguan kapan mahon jala talian mati kita di nama nabor-nabore hapor seota nasautiki bisa dilihat Tuhan PPD kita usaha muluan. Di Palimangon di laporan keuangan mingguan tersurat di Markus opa ayat 24 laus di dogma tunasida manat mangamu di nabi negimuna ay parsuhaton muna dosi suhatonot tuhamu tabaun na dobe tahe tuhamu. Pemasukan di dalam seminggu nunga tercantum di sido uang keluar do di akar kapitulasi keuangan mula dong nasala menulis kami di keluar marka menang jumlah di akar pilihan bulanan menang persembahan do akalana asing Roma muaman enam nang sebelum asa dapat kosmos itu akar minggu nama minggu di pemasukan di usaha uria tetap do di kas pembangunata kelihatan apa patung 150.000 nah di hari minggu untuk kantor pusat UE. So, nama minggu kita nak ibadah gereja Kristen Protestan mentawai senar minggu di pasah doi sesuai dengan ketentuan nak dong surat sentan terpusat di kolom na hitam tetap tetangnya kon juga tahun pengembangan kreativitas pelayanan dan pelayanan tertulis di Efesus 2 ayat walau sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Semuanya melalui kesehatan, kami parjolo kami manido maaf melo di WA ku agak bermasalah mulai datang kaldu kami sampai sonari sepatah opak jomboy aktif dengan kembali mesti disuruh di cek ulang segala macam jadi bingung awamang buat kami nang kamu ditanyang buat lagi berduka anda sugut anaknya yang dinami merujungolu tulus torkis sihite umur 37 tahun anaknya anak situa hasil ite anak tulus na yang anak menurut di bro ni pasal itu anak pulang di lele sabtu kasar masuk rumah sakit ada ragu tu si
Tinggal lebih makata. Nagpare sore na ito siya na kung saan datang ala rosen. Uri pa siya mo kakak niya na. Jadi mangiduhan niya namin na bukan ulitan yang mo. Asa margogo keluar ka. Ala di bagasan pasahit atau bisa diburuki. Baru berpindah selasa nang lewat keluar saya rumah sakit Matraman Jakarta pasang cincin dekling kopat ke jatuh. Jala pohopuna si William Sinaga lagi dirawat di rumah sakit di Jakarta, pemasangan selang untuk lambung karena usus bermasalah. Kita amanina sabar gogo amang si DP tong lagi di luar kota dan benar cuma di pelang sore karena sore hubungi dengan anak suku dan boy dihubungi jadi kita tolong ke keluarga bisa disuruh ibadah mula ada hari DP orangnya soalnya ada beberapa nih kalau ada orang kehalangan dan menangkan suruh kami mandomaan kekahuran semua ini di PPR tuh minggu depan mata-mata idena minta makan kita Zulu mungkin untuk sore ini kita tak bisa dengan top kami itu beron tapi ada marwata martamnya Kali Tuhan Dewata amanami dan Indonesia Bunur pas-pas ulusnya yang prodiak kading dan bahasa yang mau diutus mulai timo soban hari tuho ala di pas-pas suhu dengan nami upasat kami matuhun nami nang siang nang ilahumi Tuhan saya jalo may derpedan usus di depan asi maroham saya pasu-pasu mapiran na pasat kami Tuhan sa upas yang kami lopet di pulau hala jauh di tonga-tonga Yuria dohon di portilio buhay marahanam berhiti-hiti tordim na bagiai asal patar bida jalan botohana godam di silang leon mulihari saya ajari mahami aslam di dirham mandak mulia di tuho uhud pasangan ton pilan nami
dan lau pasangan penuh. Mari hiti-hiti Yesus Kristus dan kami. Amin. Ramahita mangidulita kia Maria. Maria saya berdoa Tuhanmu, saya mengajarmu, Tuhan sedang saya sama dosa sama pada sanami itu saya menanggung dosa kami guna kami untuk pengajuan walau pasu jalan dirambut Tuhan Dewata Mahita bisa dapat Tuhan Dewata mabuhina tuhita jala saya simar rohana midahita didapatkan Tuhan Dewata mabuhina tuhita jala di pasarma damena tutotita amin.